Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Murcatno MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat, Ibu Frida Destini MPD selaku dosen pembimbing 2. Saya Soleh Syabania, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2019, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Problem-Based Learning dengan Media Audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat. Masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang masih berpusat pada pendidik, model pembelajaran yang kurang bervariasi, model problem-based learning yang belum dilaksanakan secara maksimal, penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi, dan rendahnya hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dan perbedaan yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain penelitian yang digunakan non-equivalent control group design. Populasi penelitian ini berjumlah 81 orang peserta didik. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 40 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh dan perbedaan yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual berupa meningkatnya hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik pada kelompok eksperimen setelah mendapatkan perlakuan menggunakan model problem-based learning dengan media audiovisual. Hal ini ditunjukkan dengan pengujian hipotesis menggunakan rumus uji T, pengaruh pada kelompok eksperimen dan kontrol. Diperoleh data pada kelompok eksperimen dengan T hitung 16,371 lebih besar dari T tabel 2,093, yang artinya ada peningkatan hasil belajar tematik muatan IPA menggunakan model problem-based learning dengan media audiovisual. Pada kelompok kontrol diperoleh data T hitung 10,814 lebih besar dari T tabel 2,093, yang artinya ada peningkatan hasil belajar tematik muatan IPA tanpa model problem-based learning dengan media audiovisual, dan dapat disimpulkan bahwa peningkatan lebih tinggi pada kelompok eksperimen. Menggunakan rumus uji T, perbedaan diperoleh data T hitung 3,829 lebih besar dari T tabel 2,042, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA pada kelompok eksperimen dan kontrol. Dari uji perbandingan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model problem-based learning dengan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar tematik muatan IPA, sehingga model problem-based learning dengan media audiovisual ini dapat dijadikan model pembelajaran di sekolah dasar. Identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada pendidik sehingga peserta didik belum berpartisipasi secara aktif pada saat pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran yang masih kurang bervariasi. Yang ketiga, model problem-based learning belum dilaksanakan secara maksimal. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi. Dan yang kelima, rendahnya hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat? Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengetahui pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat. Yang kedua, mengetahui perbedaan yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat. Kemudian hipotesis penelitian.
Yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Meter Barat. Yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Meter Barat. Metode penelitian yang pertama ada jenis penelitian ini, yaitu adalah kuantitatif menggunakan pendekatan eksperimen dengan metode eksperimen semu, kuasi eksperimen desain. Kemudian tempat penelitian ini adalah SD Negeri 6 Metro Barat yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Kemudian populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat sebanyak 81 orang peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, kemudian dikelompokkan dengan ordinal pairing. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 40 orang peserta didik. Kemudian variabel penelitian pada penelitian ini yaitu adalah yang pertama model problem-based learning dengan media audiovisual sebagai variabel X dan hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat sebagai variabel Y. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik tes dan non-tes yaitu observasi dan dokumentasi. Uji validitas diperoleh nomor soal 1, 2, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, dan 30 yang berjumlah 20 soal yang valid. Kemudian ada nomor 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 20, 21, dan 26 jumlah 10 soal yang tidak valid. Nilai R tabel dengan N21 pada signifikansi 5% diperoleh nilai 0,433. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen dinyatakan valid. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, terdapat sebanyak 20 butir soal yang valid yang dapat digunakan. Kemudian uji reliabilitas berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh R11 sebesar 0,85 dengan kaidah bahwa data dikatakan reliable apabila R11 lebih besar dari 0,70. Hasil uji diperoleh yaitu 0,85 lebih besar dari 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable. Kemudian pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 6 Metro Barat yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, Ganjar Anggur, Pagung, Metro Barat, Kota Metro, Lampung pada bulan Februari 2023. Pembelajaran dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian deskripsi hasil penelitian. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebelum diterapkan model problem-based learning dengan media audiovisual pada kelompok eksperimen, nilai rata-rata peserta didik kelompok eksperimen lebih kecil dari nilai rata-rata peserta didik kelompok kontrol, yaitu 51,75 lebih kecil dari 52,25. Setelah diberikan perlakuan menggunakan model problem-based learning dengan media audiovisual pada kelompok eksperimen, terdapat peningkatan dan lebih besar dari nilai rata-rata kelompok kontrol, yaitu 84,00 lebih besar dari 75,50. Kemudian distribusi frekuensi data pretest kelompok eksperimen dan kontrol. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai pretest peserta didik yang ada di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak ada yang tuntas. Artinya semua peserta didik yang ada di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak mencapai KKM 75. Kemudian distribusi frekuensi data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui nilai post-test peserta didik yang tuntas di kelompok eksperimen dengan KKM 75 berjumlah 19 peserta didik dari 20 peserta didik dengan presentase ketuntasan 95% dengan menggunakan model problem-based learning. Adapun nilai post-test peserta didik yang tuntas di kelompok kontrol berjumlah 13 peserta didik dari 20 peserta didik dengan presentase ketuntasan 65%. Dalam hal ini, kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan eksperimen menggunakan model problem-based learning oleh peneliti. Kemudian rata-rata hasil pretest dan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen sebesar 51,75 dengan nilai tertinggi 65 dan terendah 35. Sedangkan nilai rata-rata post-test sebesar 84,00
dengan nilai tertinggi 95 dan terendah 70. Adapun pada kelompok kontrol, hasil rata-rata pretest sebesar 52,25 dengan nilai tertinggi 65 dan nilai terendah 40. Sedangkan nilai rata-rata post-test tidak setinggi kelompok eksperimen, yaitu 75,50 dengan nilai tertinggi sebesar 85 dan nilai terendah sebesar 65. Kemudian endgain, data endgain peserta didik kelompok eksperimen yang tergolong kategori tinggi sebanyak 9 peserta didik, kategori sedang 11 orang peserta didik, dan pada kelompok eksperimen tidak memiliki frekuensi yang berkategori rendah dengan rata-rata endgain sebesar 0,67. Adapun kelompok kontrol yang tergolong tinggi sebanyak 2 peserta didik dan kategori sedang 15 peserta didik dan kategori rendah 3 orang peserta didik dengan rata-rata endgain pada kelompok kontrol sebesar 0,48. Hasil uji prasyarat analisis data. Uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat. Hasil perhitungan uji normalitas untuk data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh C hitung 2,465 kurang dari C tabel 11,070, berarti data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Kemudian, hasil uji normalitas data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh C hitung 1,235 kurang dari C tabel 11,070, berarti data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Kemudian ada uji homogenitas, dihitung menggunakan rumus uji F. Kaidah keputusan, jika F hitung kurang dari F tabel, maka varians homogen dan sebaliknya. Hasil perhitungan nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh F hitung 1,26 kurang dari F tabel 2,21. Kemudian nilai post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol F hitung 1,22 kurang dari F tabel 2,21. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi memiliki varians homogen. Kemudian uji regresi linier sederhana, yaitu F hitung diperoleh uji signifikansinya adalah 10,76 dengan N20 untuk taraf kesalahan 5%, maka F tabel yang diperoleh yaitu 4,41. Data menunjukkan bahwa F hitung 10,76 lebih besar dari F tabel 4,41, maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat. Kemudian, uji T berdasarkan hasil perhitungan diperoleh T-tabel dengan DK 38 dengan taraf signifikansi 5%, maka didapat T-tabel 2,042. Data menunjukkan bahwa T hitung 3,829 lebih besar dari T-tabel 2,042, maka HA diterima, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat. Pembahasan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil data bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat yang dibuktikan dari perhitungan hasil uji hipotesis dengan rumus regresi linier sederhana. Diketahui bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, dan terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat yang dibuktikan dari perhitungan hasil uji hipotesis menggunakan rumus T-test. Diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T-tabel. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat dengan memperoleh F hitung 10,76 lebih besar dari F tabel 4,41. Kemudian yang kedua, pengujian hipotesis
masih menggunakan uji tes, terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan model problem-based learning dengan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik muatan IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Meter Barat dengan memperoleh T hitung 3,829 lebih besar dari T tabel 2,042. Kemudian saran ini ditunjukkan untuk yang pertama untuk peserta didik, yang kedua untuk pendidik, yang ketiga untuk kepala sekolah, dan yang keempat untuk penelitian lanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.